Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan para mahasiswa semua, materi hari ini kita coba mengangkat tentang siapa yang berhak membatalkan sebuah peraturan daerah atau sebuah perda itu. Karena ini banyak pertanyaan daripada mahasiswa, masalah yang punya kewenangan dalam hal membatalkan sebuah perda peraturan daerah. Baik, sebelum kita diskusi tentang hal itu, kita mencoba membilah kembali konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pasal 18 ya, di ayat 6 di Undang-Undang Dasar 45 itu sangat jelas dan tegas mengatakan bahwasanya pemerintah daerah itu berhak untuk menetapkan sebuah perda ya, pemerintah daerah itu berhak untuk menetapkan sebuah perda yang tujuannya itu untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dari inilah dasar hukumnya itu kenapa daerah itu bisa untuk membuat sebuah peraturan daerah yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan otonomi daerah di daerah tersebut. Ini adalah dasar hukumnya. Sebuah perda itu diperbolehkan dibentuk menurut pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita. Nah, tentunya hal demikian ada beberapa hal ya kenapa perda itu dibentuk. Perda itu dibentuk biasanya itu karena ada beberapa hal. Pertama, karena perintah dari undang-undang yang lebih tinggi. Ya, perintah dari undang-undang yang lebih tinggi, makanya sebuah perda itu bisa dibentuk. Artinya di sini adalah implementasi dari perintah yang lebih tinggi di atas perda tadi. Sehingga dia bisa dibentuk perda karena untuk mengimplementasikan undang-undang yang di atas yang lebih tinggi di atasnya. Yang kedua itu adalah rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini biasanya visi dan misi kepala daerah di saat dia berkampanye waktu itu, setelah dia terpilih, maka visi dan misi dia itu harus dia wujudkan ke dalam sebuah perda untuk melaksanakan janji-janji kampanye dia sewaktu maju di pilkada sebelum dia terpilih menjadi kepala daerah. Yang ketiga itu adalah misi pembuatan perda itu adalah menyangkut tentang otonomi daerah. Dan yang keempat itu masalah aspirasi masyarakat yang kita kenal selama ini mungkin dengan istilah kearifan lokal. Jadi empat inilah kenapa perda itu akhirnya dibuat atau dibentuk oleh pemerintah daerah. Namun seiring waktu, sejarah waktu, ternyata banyak perda-perda ini yang dibatalkan, ya, yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibatalkan oleh gubernur dalam bentuk sebuah putusan. Banyak perda kabupaten kota itu yang dibatalkan oleh putusan gubernur, banyak perda provinsi itu yang dibatalkan oleh putusan Kementerian Dalam Negeri. Nah, timbul pertanyaan kita, apa dasarnya? Ya, apa dasarnya pemerintah itu bisa membatalkan sebuah peraturan yang notabene ini adalah kewenangan di ranah legislatif? Dasarnya pasti ada. Dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terdapat di pasal 251. Di pasal 251 itu dibunyikan di sana bahwasanya ya, Kementerian Dalam Negeri dan gubernur itu dia bisa membatalkan sebuah perda. Nah, dasar hukumnya inilah maka pemerintah itu berani melaksanakan pembatalan sebuah perda apabila mereka anggap perda ini tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Namun ternyata putusan itu dan muatan undang-undang nomor 23 tahun 2014 khususnya di pasal 251 itu ditentang. Ya, ditentang oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Mereka tentang karena bagi mereka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena di Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 24A di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya yang berhak membatalkan sebuah aturan di bawah undang-undang itu adalah ranahnya Mahkamah Agung. Ya, ranahnya Mahkamah Agung, bukan ranahnya kementerian dan bukan ranahnya gubernur dalam bentuk sebuah putusan. Nah, akhirnya asosiasi ini tadi melaksanakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang mereka judicial review itu adalah, ingat ya, yang mereka judicial review itu adalah pasal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di pasal 251 itu. Yang mana di pasal 251 itu menyatakan bahwasanya gubernur dan kementerian itu berhak membatalkan perda. Ini yang mereka ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya ya, gugatan yang dilakukan oleh asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia tadi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 251 ini tadi. Di situ Mahkamah Konstitusi menuangkan dalam surat keputusan nomor 137 yang diterbitkan pada tahun 2017 bahwasanya yang berhak membatalkan sebuah perda itu adalah Mahkamah Agung. Sehingga dengan adanya seperti itu, makanya keputusan Kementerian Dalam Negeri tidak lagi berhak untuk membatalkan perda provinsi, dan keputusan gubernur tidak lagi berhak untuk membatalkan perda kabupaten kota. Karena acuan dari Mahkamah Konstitusi itu rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 45 tadi. Bahwasanya dirujukan Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 24 tadi itu mengatakan setiap putusan di bawah undang-undang itu hanya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan ditambah lagi kalau kita lihat, saya sangat sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena kalau kita lihat juga di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan undang-undang, di situ juga ada hierarki perundang-undang kita. Yang namanya putusan itu bukan bagian dari hierarki. Secara logika kita orang hukum berpikir, bagaimana sih kok bisa sebuah putusan itu bisa membatalkan peraturan? Dan tidak mungkin di sini ada namanya executive review. Yang punya review itu adalah bukan eksekutif, tapi dia adalah yudikatif. Nah, sehingga dengan demikian makanya Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur tidak lagi berhak membatalkan sebuah perda. Kenapa ini mereka lakukan judicial review? Karena sampai di tahun 2017 itu, saudara sekalian, hampir 3.100 perda itu dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibatalkan oleh Gubernur. Dan inilah akhirnya yang membuat asosiasi pemerintah kabupaten tadi merasa tidak nyaman, akhirnya mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan gugatan mereka itu dimenangkan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, timbul pertanyaan, mengapa biasanya banyak perda-perda ini dibatalkan? Ya, dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan dibatalkan oleh kementerian. Biasanya perda-perda yang dibatalkan itu adalah perda-perda yang bersifat biasanya investasi, tentang perizinan. Banyak kadangkala di perda-perda itu orang yang namanya berinvestasi itu begitu banyak birokrasi yang harus dijalankan, sehingga tentunya membuat seorang investor tadi itu menjadi malas untuk menanamkan investasinya sebuah daerah karena begitu rumitnya, begitu banyaknya birokrasi yang ada dalam perda itu. Karena melihat seperti itulah makanya gubernur dan Kementerian Dalam Negeri itu banyak membatalkan perda-perda tersebut. Walaupun secara hukum tentu sebenarnya ini kewenangan di Mahkamah Agung. Tetapi secara tujuan kita sepakat, kita setuju. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu, apa yang dilakukan oleh keputusan gubernur itu sebenarnya ini adalah bagaimana untuk menarik para investor itu menanam investasi dengan segala kemudahan. Dan ternyata isi perda itu mungkin begitu banyak birokrat yang berbelit-belit, sehingga pemerintah provinsi, gubernur dan pandangan Kementerian Dalam Negeri ini akan mempersulit para investor, dan takutnya nanti para investor itu menjadi hengkang, dia tidak jadi menangkap investasi. Mungkin ini tujuannya. Tapi dalam secara hukum tentu ini harus ada mekanismenya, harus ada lembaganya. Jadi kamu sekalian, dari tahun 2017 itu yang berhak membatalkan perda itu menurut Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Agung. Karena seperti kita ketahui, keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi keputusan yang di atas keputusan yang namanya keputusan konstitusi. Jadi dia sudah bersifat final dia. Nah, timbul pertanyaan, kalau sudah seperti itu, di mana peranan sebenarnya pemerintah provinsi untuk perda kota, dan di mana peranan Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah perda provinsi? Sebenarnya peranan itu ada. Karena peranan pemerintah itu menurut undang-undang pemerintah daerah itu sifatnya dia mengontrol. Jadi sebelum perda ini diberlakukan, katakanlah misalnya perda kabupaten kota ini, sebelum perda kabupaten kota ini diberlakukan, di situ ada peranan pemerintah provinsi itu mencoba mengevaluasi pasal demi pasal dari perda yang akan disahkan itu, apakah ini sudah sesuai atau tidak. Kalau seandainya rasa belum sesuai, mungkin pemerintah provinsi bisa berdiskusi dengan pemerintah kabupaten kota, bisa juga berdiskusi dengan DPRD kabupaten kota untuk bisa bersama-sama merumuskan sebuah pasal tadi sebelum dia disahkan menjadi sebuah undang-undang. Nah, mungkin peranan hanya sebatas itu. Karena kalau pula nanti memang betul undang-undang itu
untuk membatalkan sebuah perda itu adalah kewenangan MA. Tapi kita harus ingat juga, persoalan di MA itu begitu banyak. Kadangkala di saat hari ini kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, itu mungkin bisa saja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, yang kita ajukan itu baru mereka bisa putuskan. Nah, sementara persoalan perda yang namanya investasi ekonomi ini kan tidak mungkin dia harus menunggu 3 tahun, 4 tahun. Ya, putusan MA tadi. Kalau itu ditunggu, otomatis para investor juga tidak akan melakukan investasi. Nah, mungkin peranan kalau menurut saya, peranan pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas mengontrol sebatas mengontrol isi perda itu sebelum isi perda itu disahkan. Nah, disinilah mungkin keterlibatan pemerintah provinsi, gubernur, dan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam mengevaluasi kembali isi perda tersebut sebelum perda itu dimasukkan ke lembaran daerah, walaupun dia sudah disahkan. Jadi mungkin hanya sebatas itu mereka. Kalau ada rasanya pasal-pasal itu berbenturan, kalau ada pasal-pasal itu yang rasanya menghambat investasi, disitulah nantinya pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri mencoba berdiskusi kembali dengan kepala daerah, dengan DPRD. Nah, mungkin cara itu yang bisa dilakukan, sehingga dari 2017 sampai sekarang perda itu tidak lagi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dan kewenangan gubernur untuk membatalkannya. Jadi demikian para mahasiswa sekalian, artinya sekarang udah kita ketahui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 137 tahun 2017 itu menyatakan sebuah perda itu hanya bisa dibatalkan di Mahkamah Agung. Tidak bisa lagi sebuah perda itu dibatalkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri dan keputusan gubernur. Karena bagaimanapun juga yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi tadi itu adalah pasal 251 yang berada di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana di situ disebutkan di pasal 251 itu bahwasanya Kementerian Dalam Negeri dan gubernur berhak membatalkan perda. Pasal ini yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian dapat saya sampaikan, cukup paham ya. Yang berhak membatalkan perda itu adalah Mahkamah Agung. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu seperti ini kita semakin paham dan semakin tahu, ya, sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam pikiran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.